Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam kitab Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu ardah. Lanjutan daripada muqaddimah bahwa tujuan ataupun maksud daripada muallif pengarang kitab ini menghadirkan kitab ini, menuliskan kitab ini, menuliskan semua wasiat-wasiat beliau kepada umat Islam. Tujuannya adalah hujjatun wa burhanun, sebagai hujjah argumentasi dan juga sebagai dalil dalam rangka beliau mu'alif ini menolak terhadap bermacam-macam kesesatan dan juga penyimpangan-penyimpangan pemikiran, wa tawdihun wa bayanun, dan juga sebagai pemberi keterangan dan juga sebagai pemberi penjelasan. Yang di dalam kitab ini insya Allah apabila kaum muslimin berpegang teguh pada kitab ini, fihi lil muslimina aizzatun wa karamatun, maka insya Allah kaum muslimin akan berada pada kemuliaan dan juga kehormatan. Walahum fihi najatun wa salamatun, dan juga insya Allah dengan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang ditulis oleh Hadratus Syekh di dalam kitab ini, maka kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah akan mendapatkan najatun wa salamatun, keselamatan. Maka idza qad haqqaqa fihi muallifu al-aqaida as-sahihata ala tariqati ahli sunnati wal jamaati, maka muallif telah menyatakan bahwa di dalam kitab ini telah sesuai dengan akidah-akidah yang sahihah, akidah-akidah yang benar, yang mengikuti thariqah ataupun jalan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian al-muallif juga berpesan, wa ma'sarul muslimina al-yawma asaddu hajatan ila dhalik. Wa ma'sarul muslimina, wahai golongan atau kumpulan kaum muslimin, al-yawma, di masa ini, di hari ini, di zaman ini, asaddu hajatan ila dhalik, sungguh sangat dibutuhkan kitab ini, sangat diperlukan kitab ini sebagai nasihat bagi kita semua, dikarenakan waqad ihtalatu fihim al-afadilu bil aradil, telah terjadi ikhtalat, bercampur di antara orang-orang yang afadil, orang-orang yang utama, bercampur dengan orang-orang yang aradil, orang-orang yang hina, sehingga wal tabasa alaihim al-haqqu bil batil, sehingga terjadi iltibas, serupa, sulit membedakan antara al-haq dengan al-batil, antara sesuatu yang hak, yang benar, dengan sesuatu yang batil, yang sedemikian rupa iltibas, bahkan sulit untuk dibedakan. Kemudian yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah ini nampak di depan mata kita, wa tasaddara lil fatwa, dan bermunculan orang-orang yang berani berfatwa, berani mengomentari agama, berani berbicara tentang agama. Siapa itu? Kullu jahilin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pernah diketahui ngajinya di mana, gurunya siapa, madhabnya apa, ya. Tapi mereka begitu percaya diri menjual agama ini untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Hakikatnya mereka bodoh, tetapi mereka berani mengumbar fatwa-fatwa mereka mengatasnamakan agama. Tentu apa yang mereka katakan ini tidak sesuai, tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan para ijma'ul ulama, akan tetapi berdasarkan nafsu dan kepentingan mereka.
Minman yaksuru itrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala. Padahal mereka ini orang yang sangat pendek sekali di dalam memahami ataupun pola fikirnya di dalam memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan memahami wa sunnati Rasulillah, sunnah-sunnah dan ajaran daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengatasnamakan pengikut sunnah padahal mereka sangat dangkal pemahamannya tentang sunnah. Faja'a al-kitabu bil idah wa tadqiqi. Kemudian Hadratus Syekh mu'alif kitab ini mendatangkan kitab ini sebagai idah untuk memberikan keterangan wa tadqiq sekaligus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dengan cara yang lembut agar kaum muslimin dengan mempelajari kitab ini berpegang teguh pada wasiat-wasiat mu'alif ini akan ba'idan anit talbis wa tazwik, terhindar dari kelompok-kelompok yang talbis, kelompok-kelompok yang iltibas bainal haq wal batil, dan juga sesuatu yang dikemas demikian rupa. Tazwik itu mengemas sesuatu yang batil, dikemas seakan-akan itu adalah sesuatu yang hak. Qaulul haq yuridu bil batil, perkataannya seperti kebenaran, pernyataannya sangat menarik, sangat mudah sekali untuk memikat pendengar, pemirsa, seakan-akan ini adalah kebenaran. Padahal semua itu adalah tazwik, hanya dihiasi agar kelihatan seperti kebenaran, tapi hakikatnya adalah kebatilan yang menyesatkan. Kemudian fungsi manfaat daripada kitab ini, tujuan daripada mu'alif mengarang kitab ini, yabta itu an mawaqi'il jahli wad dolali, agar kaum muslimin ini dapat terhindar dari terjatuh ke dalam jurang-jurang kebodohan dan juga jurang-jurang kesesatan. Wa yakun muwafiqina fil aqwali wal af'al, dan tujuan mu'alif mengarang kitab ini membantu kita kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, agar muwafiqin fil aqwal wal af'al, agar kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap lurus dan benar dan sesuai antara ucapan aqwal wal af'al dan perbuatan-perbuatan yang muwafaqatan lisyariah, yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kaifala, kemudian mu'alif meneruskan wa kaifala, bagaimana tidak begitu? Wa qad kana mu'allifu al-alamatu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Tidak diragukan lagi bahwa mu'allif ini adalah orang yang al-alim, al-alamah, al-wara. Ya. Beliau adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau ini adalah diakui di seluruh Nusantara ini, bahkan di dunia, min akabiri ulama Indonesia, sebagai pemimpin, salah satu pemimpin atau pembesar ulama-ulama Indonesia, sekaligus wa min muasisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Beliau adalah muassis, pencetus, pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, suatu organisasi, suatu jam'iyah yang a'dham, yang ma'ruf dan juga masyhur, ya, yang di situ dikenal sebagai jam'iyah ataupun organisasi yang al-qawah tamsikim bi kuwati tamsikihim bi sunnati khatamin nabiyin, yang sangat kuat memegang teguh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyin, nabi yang terakhir. Wasiddati itimatihim ala hittati aslafihim as-solihin, sekaligus Nahdlatul Ulama mengajarkan tentang kerasnya berpegang teguh kepada jalan ataupun garis-garis yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus sholih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.